Argentina, don't cry for me, Argentina. Ore, Piala Dunia sudah kelar, Argentina menang. Aku senang apa enggak ya? Aku itu termasuk, eh bukan termasuk, aku emang penyuka bola. Ikutin Piala Dunia itu dari tahun 90 kayaknya deh, waktu zaman-zaman kejayaannya Itali gitu ya. Zaman dulu tuh, zaman kuliah lah ya, itu apa sampai begadang-begadang deh gitu. Nah, tapi setelah itu masih ngikutin gitu, adalah jeda rentang waktu nggak ngikutin pas aku udah merantau ke Jakarta ini kayaknya, karena nggak punya TV, anak kos kan gitu. Tapi terus ngikutin lagi. Nah kalau ditanya sih, zaman dulu itu sih waktu kuliah ya senengnya Itali gitu. Tapi terus setelah itu Jerman. Saya itu dari siapa tuh, dari zaman pelatihnya si, aduh siapa namanya? Pokoknya dari zaman pemainnya Muller itu tuh saya udah ngefans banget sama tim Panzer ini. Jadi apapun hasilnya, kalah atau menang saya tetap ngefans sama mereka gitu. Nah untuk yang ini, yang Piala Dunia saya nggak ngikutin, tapi pas final aja saya ngikutin gitu. Saya memang jagoin Argentina gitu. Di Argentina siapa jagoannya? Ya siapa lagi kalau bukan Lionel Messi. Aduh Lionel Messi itu ya udah ganteng, imut, cakep, baik. Dan nah ini yang mau saya bahas. Jadi apa ya? Memang ada beberapa video lah yang menggambarkan Lionel Messi ini kayak good boy gitu ya, maksudnya anak baik, terus anak Tuhan gitu ya. Jadi ada beberapa video yang menggambarkan, ada video di internet macam-macam lah ya. Dia berdoa dan dia kalau selebrasi itu selalu bikin tanda salib gitu kan. Sebetulnya kan hampir semua pemain, bukan cuma pemain bola, pemain apapun kalau menang, kalau selebrasi ya dia melakukan sesuai dengan ajaran agamanya gitu kan. Tapi Lionel Messi itu banyak lah, apalagi khususnya teman-teman orang Kristen yang nyebutnya ini anak Tuhan gitu kan. Karena kebetulan tuh dia punya tato di sininya tuh. Tatonya itu gambar Yesus dengan itu tuh, dengan apa namanya tuh, duri di kepala tuh, jadi gitu. Terus anak yang sayang keluarga macam-macam lah ya. Tapi memang sih kalau ngikutin ininya Messi, dia memang atlet yang manis, ya manis baik. Nggak banyak lah kali kasus-kasus yang pernah kita temukan ke dia gitu. Tapi saya nggak mau bahas ini sih, bahas Piala Dunia ini. Saya mau bahas soal istilah anak Tuhan, ya gitu. Jadi emang istilah ini kerap kita dengar itu dari kalangan Kristen kalau nggak salah ya, anak Tuhan gitu. Jadi eh, dan eh, gimana ya, benar apa enggak saya nggak mempersoalkan juga ya, semua manusia ini anak Tuhan lah gitu kan, artinya kita semua kan ciptaan Tuhan, apapun agamanya ciptaan Tuhan gitu. Tapi mungkin lalu ini apa namanya, a- takut akan Tuhan gitu, takut Tuhan. Nah ini yang saya ingin apa ya, komentarin gitu. Jadi entah kenapa saya sejak dulu kalau dengar kata-kata takut akan Tuhan itu, saya kok takut akan Tuhan gitu. Jadi misalnya nih, kalau di keluarga-keluarga, apalagi kalau orang Batak ya, itu anak-anaknya tuh suka apa ya, dididik untuk takut akan Tuhan gitu, takut pada Tuhan gitu. Nah, aku nggak pernah tuh bilang ke anak-anakku takut sama Tuhan gitu. Karena persepsi saya, kalau kita menakuti sesuatu, kita akan menjauhi, ya kan? Saya takut nih ke sini nih ya, jangan ke situ. Saya takut sama ini nih, weh. Jadi kata takut itu, walaupun saya ngerti maksudnya adalah kalau takut akan Tuhan berarti dia akan patuh pada Tuhan, akan mengikuti ajaran-ajarannya, ajaran Tuhan sesuai dengan agamanya dan seterusnya gitu. Tapi penggunaan kata takut ini menurut saya membuat seseorang itu patuh atas dasar takutnya gitu loh. Jadi saya lebih suka menyebutkan misalnya cinta pada Tuhan, sayang pada Tuhan. Karena kalau orang mencintai, menurut saya dia akan melakukan apapun yang diinginkan oleh yang dicintai itu. Ya kan? Dia akan rela berkorban, dia akan patuh, ya, ya sama kayak kita kalau mencintai atau menyayangi seseorang,
kayaknya kita itu akan berusaha dan menyenangkan hati dia gitu. Jadi saya kurang struck, ya ini pribadi ya, saya kurang struck dengan kata-kata takut akan Tuhan. Gitu. Saya lebih memilih misalnya kalau ke anak-anak saya, misalnya, kamu nggak takut akan Tuhan? Nggak gitu. Kamu nggak takut dosa. Nah, gitu kan. Jadi, tapi kalau ini harus misalnya itu Tuhan itu sayang loh sama kamu. Kamu harus sayang sama Tuhan, harus cinta sama Tuhan, harus suka gitu. Itu ini konsep penggunaan konsep kali ya, nggak tahu lah ini ya. Tapi ya mungkin ya kalau teman-teman apalagi dari Kristen mungkin para pendeta, pastor mungkin akan ya tidak setuju dengan istilah dengan pendapat saya nggak apa-apa gitu. Tapi dan saya sih ngerti maksudnya sebetulnya menyatakan takut akan Tuhan itu supaya orang itu eh, mematuhi atau mengikuti atau melaksanakan ajarannya gitu karena nanti takut akan misalnya takut jadi dosa gitu kali ya gitu. Tapi ya itu sih kalau saya pribadi saya lebih memilih kata-kata cinta pada Tuhan, sayang pada Tuhan. Nah, jadi halo Lionel Messi, anak Tuhan. Aduh, di Indonesia ada nggak sih pemain bola yang manis, imut, gantengnya kayak Lionel Messi itu? Kalau ada demen kali. Ya jujur aja lah, kita ngelihat pemain-pemain bola luar itu kan tidak semata-mata skill, malah awalnya itu bukan itu yang kita lihat kan fisik kan, fisik. Cakep dulu apa Cristiano Ronaldo lah, David Beckham lah, ganteng banget, cakep banget gitu. Tapi ya memang mereka kebetulan juga punya skill yang bagus gitu, jadi ya paket komplit gitu ya guys gitu. Oke, itu dulu sedang sedang merayakan kemenangan Argentina. Merayakannya ngapain coba? Cuman lihat video-video gol. Wah, pas itu aja. Final penalti itu. Oke, terima kasih telah mendengarkan guys. Selamat sore. Dah.